Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemudian di bait yang ke 25 berkata penulis rahimahullah Abul Fath Al-Busti rahimahullahu taala, kun rayyiqal bishri innal hurra himmatuhu sahifatun wa 'alaiha al-bishru unwanu. Kata beliau, kun rayyiqal bishri, jadilah engkau orang yang selalu indah senyum wajahnya. Innal hurra himmatuhu sahifah, sungguhnya orang yang baik itu seorang pilihan. Ya. Semangatnya di dalam menjumpai manusia itu bagaikan lembaran putih. Bagaikan lembaran putih. Wa 'alaiha al-bishru unwanu. Dan di atas lembaran putih ini al-bishru, kegembiraan, kecerahan adalah lambangnya. Iya. Di sini beliau ingin mengangkat adab yang bagus pada seorang hamba apabila dia tergolong orang yang memiliki jiwa yang baik, dari manusia yang berakhlak tinggi, maka semangatnya itu ketika menjumpai manusia, wajahnya seperti lembaran putih, kegembiraan tampak di wajahnya, berseri, ya, terbuka dengan orang. Dan ini adalah hal yang bagus, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keadaannya seperti itu. Dan beliau anggap bahwa itu adalah suatu hal yang ma'ruf. Karena itu dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-sekali engkau meremehkan dari suatu hal yang ma'ruf, suatu hal yang baik. Walaupun sekadar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Ya. Dan suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang. Dari luar beliau sudah dengar suaranya. Beliau berkata, "Bi'sa akhul ashirah." Danulah. Ini sejelek-jelek keluarga atau dari kerabat orang ini. Jadi beliau sudah menilai orang ini orang tidak bagus. Tapi beliau izinkan supaya orang ini masuk. Begitu orang ini masuk, Nabi berbicara lembut dengannya, berbicara biasa. Maka Aisyah radhiyallahu anha heran. Ya Rasulullah, sebelum dia masuk engkau bicara keras sekali terhadapnya. Tapi begitu berjumpa dengannya, kau berjumpa dengan hal yang baik, berlemah lembut, dengan wajah yang cerah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, inna syarran nas man tarakahu an-nas ittiqa'a fuhshihi." Sungguhnya manusia yang paling jelek itu adalah manusia yang ditinggalkan oleh orang-orang karena takut terhadap kejelekan orang ini. Ya, ketemunya wajahnya sudah enggak enak. Jadi orang malas berjumpa dengannya. Nah, ini dari manusia yang paling jelek di sisi Allah. Iya.
Karena itu seorang hamba jangan menjadi biang kejelekan. Ya. Sehingga kalau orang-orang berjumpa dengannya, tidak suka berjumpa dengannya. Karena jeleknya orang ini. Lisannya yang tidak bagus. Akhlaknya yang tidak enak. Pergaulannya yang tidak baik. Dan tidak seperti itu seorang mukmin. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal badi walal fahish." Seorang mukmin bukan orang yang selalu mencela, suka melaknat, ya, jelek di dalam berbicara, dan bukan orang yang keji. Nah, seperti itu seorang mukmin. Nah, karena itu di sini penulis menyerap suatu hal yang indah dari hikmah di dalam bait syair yang ke-25 ini. Kun rayyiqal bishri innal hurra himmatu sahifatun wa alaihal bishru unwanu. Jadilah engkau orang yang sangat indah penampilan wajahnya, keserian wajahnya. Sebab orang yang terpilih, memiliki akhlak yang tinggi, semangatnya itu dalam menjumpai manusia bagaikan lembaran putih, dan di lembaran putih itu tampak keindahan sebagai lambangnya. Ya, demikianlah seseorang terhadap manusia. Kemudian beliau berkata, menjelaskan hikmah yang lain, adab yang lain, warafiqar rifqa fi kullil umuri falam yan. Saya ulangi, warafiqar rifqa fi kullil umuri falam yandam rafiqun walam yatmumhu insanu. Kata beliau, dan selalulah engkau berbekal dengan kelemah lembutan pada segala perkara. Sebab orang yang lemah lembut tidak pernah menyesal dan tidak akan pernah dicela oleh manusia. Nah, di sini beliau ingin membahasakan hikmah dan adab tentang berlemah lembut. Dan ini adalah akhlak yang mulia, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah sifatkan nabinya wabil mu'minina raufur rahim. Beliau terhadap kaum mukminin orang yang sangat pengasih dan sangat penyayang. Itu Rasulullah. Dan Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Karena rahmat dari Allah, maka engkau ya Nabi Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau itu keras dan kasar hati, mereka akan lari meninggalkanmu. Subhanallah. Dan Rasulullah bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, alaiki birrifq. Fa inna ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u an syai'in illa syana." Wahai Aisyah, hendaknya engkau berlemah lembut. Karena lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali akan mempercantiknya. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu itu kecuali akan menjelekkan sesuatu tersebut. Iya. Karena itu kelemah lembutan bagi siapa yang melakukannya, dia tidak pernah menyesal. Dia tidak pernah menyesal. Iya. Dia salah dalam berlemah lembut, itu lebih bagus daripada dia keliru dalam kasar. Ya, sebab kasar selalu keliru seorang. Tapi kalau dia salah dalam lemah lembutnya sudah dihitung sebagai apa? Akhlak yang baik. Iya. Kemudian kata beliau dalam bait syair yang ke-27, "Wala yaghurranka haddun jarrahu kharaqun, fal khurqu hadmun wa rifqul mar'i bunyanu." Nah, ini penekanan untuk bait syair sebelumnya. Iya. Beliau tegaskan tentang celaan orang yang kasar dan keras. Iya. Kata beliau, jangan engkau tertipu. La yaghurranka haddun jarrahu kharaqun. Jangan kamu tertipu oleh sebuah perkara kamu dapatkan
tapi dengan cara kharaq. Iya. Dengan cara kamu itu kasar, iya, berlebihan, seenaknya. Kenapa? Fal khurqu hadmun, sebab cara kasar seperti itu adalah hal yang menghancurkan, merubuhkan bangunan. Dan sebaliknya, warifqul mar'i bunyanu. Dan kelemah lembutan pada seorang itulah yang membangun. Itulah yang membangun. Iya. Sebab kalau dia kasar, kasarnya tersebut hakikatnya akan meruntuhkan kebaikan. Dia tidak mendapatkannya. Berbeda dengan lemah lembut, dia akan memperoleh dari kebaikan tersebut. Karena itu Nabi SAW bersabda, "May yuhramur rifqa yuhramul khair." Siapa yang dia ini tidak mendapatkan kelemah lembutan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Tidak mendapatkan kebaikan. Iya. Dan seorang muslim dan muslimah, sifatnya jelas di dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi itu adalah Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah. Orang yang bersama beliau, para sahabat, keras terhadap orang kafir, sangat merahmati di sesama mereka, di antara mereka. Nah, itu sifat para sahabat yang wajib kita teladani. Iya. Maka hendaknya digunakan kelemah lembutan itu pada tempatnya, pada orang-orang yang beriman. Dan asal dalam perkara adalah lemah lembut. Boleh tegas, tapi tegas pada tempatnya. Iya. Nabi kadang tegas pada tempatnya. Ada yang mengimani manusia terlalu panjang, Nabi tegur. Iya. Marah beliau. Beliau berkata, "Ayuhan nas, innakum munaffirun." Wahai sekalian manusia, kalian membuat orang lari. Man kana yusalli bin nas falyukhaffif. Fa inna fihim ad-dha'ifa wal marida wa dal hajah. Siapa yang salat mengimani manusia, hendaknya dia peringan. Sebab di tengah jemaah mungkin aja ada orang yang sakit, ada orang yang musafir, iya. Dan ada orang yang memiliki hajat. Atau ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, orang yang sakit dan memiliki hajat. Baik. Jadi Nabi menegur keras, tapi pada tempatnya. Pernah juga para sahabat di sebuah perjalanan, begitu masuk waktu asar, mereka berwudu tidak cuci kaki, cuma diusap saja. Maka disebut dalam hadits panada bi a'la sautihi. Maka beliau berteriak dengan suara yang paling tinggi. Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Nah, ini pada tempat posisi tegas. Iya. Tapi asalnya adalah lemah lembut. Itu akhlak yang baik. Dan ini juga perlu kadang seorang itu lemah lembut kepada orang, kepada kawannya, kepada tamunya. Tapi kepada anak-anaknya, kepada istrinya, oh Masya Allah. Ya. Kadang tidak ada kata lemah lembut. Dan ini keliru. Iya. Sebab akhlak yang baik itu ibadah. Ingat ya, ibadah. Saya selalu menekankan kata kunci ini. Akhlak yang baik adalah apa? Ibadah. Akhlak yang baik di timbangan Allah kadang lebih baik daripada orang yang sholat terus menerus di malam hari dan puasa terus menerus di siang hari. Iya. Karena itu dia bertutur kata yang indah kepada keluarga dari akhlak yang baik. Jangan dianggap dia sholat saja akhlak yang baik. Apa pahala? Iya. Maka ini hendaknya diperhatikan pada keluarga, pada kerabat, iya, dan kepada manusia secara umum. Kemudian kata beliau, ahsin idza kana imkanun wa maqdiratun fala yaduma 'alal insani imkanu. Ini dari adab yang indah dan hikmah yang bagus beliau bahasakan di sini.
menggunakan kesempatan sebelum kesempatan itu berlalu. Kata beliau, berbuat baiklah engkau sepanjang masih memungkinkan, tidak ada kemampuan. Iya. Sebab kemungkinan berbuat baik itu tidak selalu ada. Bukan hal yang kekal. Jadi maklumi ya bahwa hidup ini kesempatan. Ya. Dan kemampuan berbuat baik tidak setiap saat. Maka sepanjang dia ada kemampuan, segera dia berbuat baik. Ya. Karena itu dalam ayat dikatakan wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Iya. Dan kita tidak tahu kapan ajal datang menjemput, kapan nikmat itu diangkat. Karena nikmat itu kita miliki. Ya. Siapa yang menjamin nikmat itu akan tetap bersama kita? Maka sepanjang masih ada kemungkinan dan ada kemampuan, seorang jangan menelantarkannya. Ya, karena itu di tafsir ayat, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah Allah dan Rasulnya. Iya. Kalau Allah memanggil kalian pada hal yang menghidupkan kalian. Perhatikan, agama itu, seruan agama itu hal yang menghidupkan. Menghidupkan dengan makna kehidupan yang hakiki. Dan diingatkan, wa'alamu, ketahuilah bahwa Allah memisah antara seseorang dengan hatinya. Dipisah antara dia dan hatinya. Ya. Dari sini kata para ulama, ya, bahwa siapa yang tidak segera menjawab seruan Allah, tidak bersegera melakukan kebaikan, dikhawatirkan nanti dia akan dipisah dari kebaikan tersebut. Iya. Maka bahasa penulis indah. Fala yaduma 'alal ihsani imkanu. Untuk berbuat baik itu tidak selalu ada kesempatan. Tidak selalu terbuka kemungkinan dan kemampuan bagi seorang hamba. Iya. Kemudian, iya. Dan ini mana bait syair ini indah sekali ya. Sebenarnya kalau diuraikan ini, ya, mungkin saya bisa menguraikan banyak pembahasan di bawahnya. Ya. Karena seorang penuntut ilmu berada di sebuah tempat. Di sebuah tempat. Dia belajar. Dia ada waktu setahun. Maka setahun ini dia gunakan dengan baik. Sebab tidak selalu ada waktu dia untuk belajar. Jangankan setahun, dia punya waktu sehari. Sehari itu dia gunakan dengan baik. Selama sepekan, tidak semua orang punya waktu sepekan dia bisa duduk belajar. Beribadah kepada Allah. Maka sepanjang waktu, ada kemungkinan, kekuatan, digunakan dengan baik. Nikmat-nikmat itu terus terbuka. Tapi waktu terus berjalan. Kesempatan bergulir. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ya. Kalau kita tidak gunakan dengan baik, maka sudah tercatat kerugian untuk kita. Iya. Karena itu, sekali lagi, ini dari hal yang indah oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Iya. Kemudian di bait syair yang ke-29, beliau tegaskan makna bait syair yang ke-28. Kata beliau, "Farraudu yasdanu bil anwari fagimatan wal hurru bil adli wal ihsan yasdanu." Iya. Kata beliau ar-raudhu, ar-raud tanaman atau taman. Ya, dimaklumi ya, taman ini tempat yang banyak bunga, banyak tumbuhan yang indah. Ya. Pepohonan yang menyejukkan untuk dipandang, enak duduk di situ. Itu taman namanya. Ya. Taman-taman itu yasdanu bil anwari fagimatan. Iya. Dia selalu berhias dengan anwar. Anwar ini jamak nur, bukan jamak nur ya.
Jama' dari naur. Dan naur ini adalah bunga yang sedang bersemi. Yang sedang semerbak. Ya, fagimatan, memancarkan bau yang semerbak, harum. Iya. Jadi taman seperti itu, penuh dengan bunga, bersemi, bau harum di dalamnya. Ya. Kalau manusia, bagaimana dia menjadi taman? Nah, penulis membahasakan. Kata beliau, wal hurru bil adli wal ihsani yazdanu. Dan seorang yang memiliki akhlak yang tinggi, manusia pilihan, dia selalu menjadi indah dengan keadilan dan perbuatan baik. Ya. Beliau tegaskan mana bahwa berbuat baik itu menambah keindahan pada seorang, memberikan semerbak. Ya. Untuk dirinya enak dicium oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau dia selalu berbuat baik. Demikian pula kalau dia berbuat adil. Iya. Dia berbuat adil. Sebab keadilan ini, ya, dengannya lah tegak langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai keadilan tersebut, ya, dan memuliakannya. Dan kita diperintah untuk berucap dengan keadilan. Wa idza qultum fa'dilu. Apabila kalian berucaplah dengan keadilan. Jangankan terhadap diri, keluarga, kawan, terhadap musuh sekalipun. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan sekali-sekali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Sungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Iya. Kemudian bait syair yang ke-30, kata beliau, sun hurra wajhika la tahtik gilalatahu, fa kullu hurrin li khurril wajhi sawwanu. Iya. Kata beliau, sun, peliharalah hurra wajhika, kebebasan wajahmu. La tahtik gilalatahu. Ya. Jangan engkau rusak gilalatahu. Gilala ini adalah baju tipis yang melekat di jasad, di bawah pakaian luar. Baju dalam ya kalau bahasa bebasnya. Iya. Jadi wajah itu, iya, kebaikannya, kemuliaannya dijaga dan dipelihara. Ya. Bagikan wajah yang indah, ada yang menutupinya, ada tirainya yang menjaga keindahan wajahnya. Maka jangan kamu mencabut tirai tersebut. Jangan engkau mencabutnya. Kenapa? Fakullu hurrin li khurril wajhi sawwalu. Sebab orang yang memiliki akhlak yang tinggi itu dia selalu menjaga kemuliaan wajahnya. Iya. Dan di sini penulis rahimahullahu taala, ya, ingin menjelaskan bahwa seorang hamba itu hendaknya dia selalu menjaga perkara-perkara yang dengannya wajahnya menjadi baik. Dan keindahan wajah itu ibarat akhlak yang mulia, sifat-sifat yang terpuji yang dia miliki. Ya. Sifat-sifat yang terpuji yang dia miliki. Ya, maka selalu wajahnya berseri, indah dengan kebaikan, indah dengan ibadah. Maka hendaknya hal tersebut dijaga, jangan dirusaki dengan akhlak yang buruk, dengan dosa dan kemaksiatan. Iya. Karena pengaruh ibadah, pengaruh akhlak yang mulia itu tampak di wajah. Sebagaimana dosa dan maksiat memberikan pengaruh di wajah. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits mutawatir,
Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha kama sami', farubba muballagin aw amin sami'. Allah akan mengindahkan wajah seseorang kalau dia mendengar dari sebuah hadits lalu dia hafal hadits tersebut. Kemudian dia sampaikan sebagaimana dia hafalkan. Iya. Didoakan oleh Nabi diperindah wajahnya. Diperindah wajahnya. Dan ini yang dibahasakan di sini oleh penulis rahimahullah. Iya. Karena itu beliau terangkan bagaimana seorang itu diantara bentuk menjaga wajahnya dalam bentuk dalam bait syair berikutnya. Kata beliau, fa in laqita aduwan falqahu abadan wal wajhu bil bishri wal isyraqi qaddanu. Ya. Kata beliau, apabila engkau menjumpai musuh, ya, fa in laqita aduwan falqahu abadan, apabila engkau menjumpai musuh, maka temuilah dia selamanya, wal wajhu bil bishri wal isyraqi qaddanu. Sedangkan wajah itu ya, dengan keindahannya dan berserinya selalu menghiasi. Ya, selalu tampak pada wajah tersebut. Nah, dan ini sudah diserap ya dari beberapa makna sebelumnya. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang beliau katakan bi'sahul ashirah, ya, sejelek-jelek keluarga, tapi ternyata beliau bermuka manis kepadanya, ya, menemuinya dengan hal yang baik. Maka ini dari perkara yang dijaga, dari akhlak yang mulia, dari adab yang tinggi. Ya, diingatkan di sini oleh penulis rahimahullah. Iya. Baik. Dan uslub yang seperti ini banyak manfaatnya untuk seorang hamba. Ya. Di antara manfaatnya, dia akan selamat dari kejelekan orang tersebut. Orang ini orang jelek. Kalau dia jumpai dengan akhlak yang jelek, maka biasanya orang jelek tambah jelek lagi. Ya. Maka daripada seorang mendapatkan kejelekannya, dia berbaik dengannya supaya selamat dari kejelekannya. Dan di antara manfaatnya, mungkin karena kebaikan akhlaknya, orang ini berpengaruh. Iya. Orang ini mengambil pengaruh sehingga berubah dia menjadi orang baik. Dan ini metode dakwah indah sekali, dilakukan oleh orang-orang yang mengukir sejarah di tengah umat. Iya. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau menghikayatkan seorang nabi dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah. Dan nabi ini hanya berkata, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Iya. Sungguhnya mereka tidak mengetahui. Maka dengan akhlak yang mulia ini bisa memberi pengaruh kepada orang lain. Iya. Dan sebagian dari masyayikh kita menyebutkan seorang dai yang dipukuli oleh seorang mujrim. Iya. Karena dipukuli, orang yang memukul ditangkap polisi, dan yang dipukul ini, dai ini pingsan. Ya, karena dipukul. Begitu dia sadar, dia tanya, di mana orang yang memukulinya? Orang-orang sebutkan, dia di penjara. Tertangkap basah memukul orang. Maka dai ini sangat sedih dengan hal tersebut. Ya, kenapa di penjara? Sudah lepaskan, saya maafkan. Apalagi sudah di penjara. Ya. Maka keluarga orang yang di penjara ini dia tanggung. Ya. Dia berikan nafkahnya. Siapa yang menafkahinya? Dia tanggung. Dan ini yang menjadi sebab orang yang mujrim ini tadi ya, mendapat hidayah dan istiqamah mengenal agama. Karena apa? Perlakuan yang baik, akhlak yang baik. Iya. Maka demikian harusnya di dalam menghadapi orang-orang yang berbuat jelek. Iya. Kadang bermanfaat dibalas dengan akhlak yang mulia pada sebagian orang. Dan sebagian orang kadang diberikan ketegasan. Dengan itu mungkin dia bisa berubah. Dan itulah segala sesuatu diletakkan dan diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya. Dan seorang hamba kalau memang dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertindak bukan memikirkan dirinya, tapi dia berjalan sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Nah, baik, sudah masuk waktu salat Isya. Kita pending dulu untuk salat Isya insyaallah taala.
Setelah sholat kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.